بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur yang senantiasa kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada lepas dan tiada henti saya ucapkan. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-karunia beserta nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dari selepas kita hari raya Idul Fitri, ada satu makna besar yang bisa kita tarik, yang bisa menjadi pelajaran untuk kita, kawan-kawan seperjuangan dakwah. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa peletakan syariat puasa di bulan suci Ramadan itu ialah berfungsi untuk membentuk karakter-karakter pribadi menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dan sementara tersebar di beberapa tempat ayat-ayat tentang ciri-ciri, kemudian tentang bagaimana orang-orang yang bertakwa, itu dengan kalau kita korelasikan dengan ayat-ayat di tempat-tempat yang berbeda tersebut, dapat kita tarik makna yang besar dari persyariatan puasa di bulan suci Ramadan sampai pada hari raya Idul Fitri. Itu ialah eh, porosnya ialah makna besarnya untuk membentuk kesolehan, bukan hanya dititik beratkan kepada kesolehan pribadi, tetapi kesolehan itu bisa meluas, bisa dirasakan secara sosial. Artinya di antara bentuk atau di antara ciri orang yang berhasil di bulan suci Ramadan itu ialah yang dia itu berhasil untuk semakin berbenah diri, merubah dirinya untuk kesolehannya tersebut bisa dirasakan manfaatnya kepada orang lain. Ini yang kita sebut dengan kesolehan sosial. Yang semakin bertingkat, semakin bagus, semakin baik, hubungan antar sesamanya semakin baik. Ini yang merupakan makna besar yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan. Maka demikian kata para ulama bahwa ibadah yang eh, ibadah yang utama itu apakah ibadah nafsiyah atau ibadah muta'addiyah. Kata para ulama bahwasanya ibadah yang lebih agung itu adalah ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain, yaitu membantu orang miskin, membantu orang-orang yang lemah, membantu anak yatim, dan yang lainnya. Ini bagian dari bentuk-bentuk kesadaran sosial kita. Maka semoga dari kemarin, setelah pas kita dari Hari Raya Idul Fitri, makna-makna ini bisa kita implementasikan, bisa kita wujudkan sekeluar kita dari hari raya ini untuk lebih menjadi pribadi yang kesolehannya bukan hanya untuk pribadi, tetapi bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kesolehan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh umum, khususnya kaum muslimin maupun untuk umumnya manusia. Karena tetap kita katakan bahwa sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, dan ini menjadi poin kita yang kedua, bahwa al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Bahwa jamaah itu atau persatuan itu adalah rahmat, sementara perpecahan itu adalah azab. Artinya saya ingin katakan bahwa apapun masalah itu kalau kita bersama-sama insya Allah bisa diselesaikan. Itu apalagi kalau kita kembali kepada Al-Qur'an itu sendiri. Begitu banyak ayat-ayat yang memerintah kita untuk bersatu, untuk menghindarkan diri dari perpecahan. Karena perpecahan itu adalah azab. Karena akan berapa banyak masalah-masalah yang sudah kita bahas bersama-sama, tetapi karena perpecahan tadi akhirnya menjadi mandek. Nah, maka begitu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang itu, misalkan wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan. Ingatlah kalian tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika dahulu kalian itu adalah bermusuhan, saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah lembutkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi. Maka menjadilah kalian dengan nikmat Allah itu apa? Ikhwana, kalian itu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Yang dahulunya kalian itu berdiri di tepi jurang,
akan masuk ke neraka, fa'anqadzakum minha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya. Itu begitu banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah terangkan ayat-ayatnya kepada kalian, semoga dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Di ayatnya lain juga misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Masyhur ayatnya, luar biasa. Kemudian juga di tempatnya lain juga Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita tentang persatuan. Wa atii'ullah wa atii'ullah wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Wa la tanaza'u, kalian jangan saling berbantah-bantah, berdebat, debat kusir, berpecah. Fatafshalu, yang menjadikan kalian menjadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian menjadi hilang. Wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Di tempat lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan duribat alaihimuz zillah, ketika Allah berbicara tentang konteks persatuan orang-orang Yahudi, yang dimana sebelumnya juga atau di ayat lain, di tempat lain Allah berfirman tentang mereka, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, engkau menyangka mereka itu adalah bersatu bersama-sama, tidak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, sementara hati-hati mereka itu bercerai-berai. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai fisik kita sama. Jangan sampai zahir kita itu sama. Tetapi hati kita itu bercerai-berai, saling tolak, saling membelakangi antara satu dengan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Artinya bahwa kita, walhamdulillah, telah diajarkan berbagai macam ilmu-ilmu banyak, pengetahuan banyak. Yang harusnya kita itu lebih bisa dan lebih mudah, lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalkan terjadi masalah antara satu dengan yang lainnya. Secara mungkin kita sudah banyak belajar. Tetapi ini menjadi penyakit tersendiri ketika kita yang sudah banyak belajar, tetapi sulit untuk bertemu, sulit untuk menyelesaikan masalah. Duduk bersama menyelesaikan masalah itu sulit. Mungkin kadang kita kalah dengan orang-orang awam. Orang-orang awam itu biasa mengatakan, ayo kapan kita duduk, kita selesaikan masalah. Kita ingin cepat selesai masalahnya. Tapi kita bagi orang sudah ngaji, kadang-kadang sulit. Nah ini sifat-sifat orang-orang yang Allah sebut tentang mereka. Duribat alaihim dhillah. Aynama thuqifu. Ditimpakan kepada mereka kehinaan dimanapun mereka, dimanapun mereka berada. Karena sebab perpecahan mereka, karena sebab saling tolak, saling berbalik, saling membelakangi hati-hati mereka tersebut di kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, di kalangan orang-orang Ahlul Kitab. Masih banyak tempat tentu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk bagaimana kita itu senantiasa menjaga persatuan. Kemudian Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah, dengan talinya Allah, dengan agamanya Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Maka kata para ulama, dari ayat ini tali persatuan itu dua. Yaitu apa? Tali untuk menjaga diri dari perpecahan itu apa? Pertama, yaitu berpegang teguh kepada agama Allah, menjaga persatuan, tidak berpecah. Itu dua tali yang Allah sebutkan. Kalau kita tidak ingin ditimpa dengan kehinaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka itulah yang Allah sebutkan, hablum minallah wa hablum minan nas, di tempat lain, yaitu tali yang kita jaga dengan tali Allah, kemudian tali yang kita jaga itu tali hubungan kita dengan manusia. Nah, kalau dua tali ini kuat, maka insya Allah kita tidak akan bisa digoyahkan. Wa akhirul kalam, jadi ada satu poin yang saya ingatkan, bahwa dengan kita bersama-sama, insya Allah semua masalah bisa kita selesaikan. Semoga dari uraian singkat ini, kalau mungkin agak pun terlalu panjang, tetapi semoga dari uraian singkat ini, semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan mengambil banyak hikmah, serta dilembutkan hati kita dari bacaan ayat-ayat tadi tentang konteks persatuan, tentang dicelanya perpecahan, dan itu Allah Subhanahu wa taala cela di banyak tempat. Maka semoga kita bisa mengambil pelajaran. Innama yatadzakkar ulul albab. Sesungguhnya yang hanya bisa mengambil pelajaran itu adalah hanya orang-orang yang memiliki kelembutan hati. Wa akhiru da'wana
Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.